Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebaikan. Alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat dan salam juga kita berikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Ketua Jurusan Teknik Mesin Pak Dr. Bakri, yang kami hormati Sekretaris Jurusan, kemudian Ketua Prodi S1 Teknik Mesin, Bapak Ketua Panitia, serta Bapak Ibu dosen yang hadir pada kesempatan ini, dan adik-adik mahasiswa kalian. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen di Jurusan Teknik Mesin, karena dengan adanya usaha Bapak kalian, kita bisa memperoleh juga pengembangan kurikulum MBKM. Walaupun sebenarnya dalam penyusunan kurikulum ini tentu kita masih harus berusaha lebih banyak, karena penyusunan kurikulum ini atau penyusunan mengenai apa yang harus kita lakukan pada MBKM itu merupakan hal yang baru. Hanya perlu kita untuk bisa melihat adanya contoh-contoh yang baku bagaimana menyusun kurikulum MBKM. Nah, dalam hal ini tentu kita berpatokan pada panduan yang dikeluarkan Kementerian tentang MBKM. Nah, dalam hal ini tentu kita harus menyesuaikan dengan kondisi kita atau posisi kita yang berada di Sulawesi Tengah, termasuk misalnya industri yang ada di Sulawesi Tengah, kemudian kegiatan-kegiatan lain yang bisa mendukung MBKM. Nah, kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang bersedia meluangkan waktunya pada pagi hari ini. Saya sebutkan namanya Pak Iki Gaston, yang merupakan praktisi yang saya tahu itu adalah praktisi tentang kendaraan atau motor listrik. Kemudian Bapak Dr. Andika Widya Parada SC Yumet, terima kasih telah bersedia menjadi narasumber pada kesempatan ini. Nah, memang pada saat ini dengan adanya kurikulum atau rencana pemerintah tentang penerapan MBKM, tentu ada penyesuaian yang harus kita lakukan, termasuk misalnya penyesuaian tentang kurikulum yang selama ini sudah kita gunakan, yaitu kurikulum yang berbasis pada KKNI. Kita berharap bahwa kurikulum tentang MBKM ini bisa lebih mendukung capaian dari kurikulum KKNI tersebut, karena bagaimanapun juga bahwa pada umumnya ilmu-ilmu teknik yang harus kita lakukan adalah bagaimana outcome dari hasil pembelajaran tersebut betul-betul bisa dipahami oleh mahasiswa. Jadi mahasiswa misalnya pada umumnya ilmu teknik itu bahwa mereka bisa mendesain, berencana, dan juga bisa membuat hal-hal yang berhubungan dengan keteknikan. Jadi kita berharap dengan adanya kurikulum baru tentang MBKM, tentu mahasiswa bisa lebih banyak mengimplementasikan pelajaran yang mereka miliki ke industri maupun kegiatan lain, baik itu kegiatan misalnya ada kegiatan penelitian ke instansi lain, tapi yang paling banyak mungkin kita lakukan adalah bagaimana mahasiswa ini bisa berpraktek di industri maupun dunia usaha. Kemudian juga karena kondisi masih COVID, tentu yang paling sering kita dengar adalah pertukaran mahasiswa antar universitas, kemudian pertukaran mahasiswa antar universitas. Ini juga sudah kita jalankan. Kita sudah bekerja sama dengan beberapa universitas dan itu sudah berlangsung walaupun kondisinya dalam keadaan daring. Nah, dalam 2 minggu ke depan kita sudah akan melakukan tatap muka terbatas sehingga mahasiswa bisa kembali masuk ke laboratorium
Yang kendala cukup berat dari kita akibat adanya gempa dan COVID adalah sebagian besar gedung perkuliahan yang kita miliki itu belum sepenuhnya direnovasi dan belum bisa dimanfaatkan, karena yang terdepan sudah kita gunakan. Kami berharap bahwa dengan adanya workshop penyusunan rancangan independen MBKM, yang paling perlu kita tekankan adalah bagaimana mahasiswa bisa meningkatkan kemampuan serta kompetensi sesuai dengan rancangan dan beberapa biasanya tersebut dalam kurikulum pembelajaran yang ada di kurikulum maupun yang ada di tiap-tiap mata kuliah. Itu saja barangkali yang saya bisa sampaikan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Workshop penyusunan rancangan studi independen Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan ini saya buka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan sambutan dari rekan Fakultas Tinggi Universitas Lampung kepada Bapak Dr. Insinyur Dirudis STMTMSC diucapkan banyak terima kasih. Acara yang selanjutnya yaitu materi. Untuk materi yang pertama akan dibawakan oleh Bapak Dr. Adhika Widya Prayaga SDM dengan materi implementasi kurikulum berbasis PPKN proyek atau studi independen mahasiswa. Dengan moderator, dengan hormat saya sebutkan Bapak Kennedy M. STMT. Kepada moderator, dipersilakan untuk mengambil sesi materi. Terima kasih. Dari on situ. Kamera situ gitu. Ya. Sudah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Baik, kita masuk ke sesi pertama pembahasan di acara ini. Itu kita lihat dulu. Oh ya, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Adhika. Beliau sudah ada di ruangan Zoom. Pagi Pak. Terima kasih Pak. Terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih banyak Pak atas kehadirannya, kesediaannya untuk memberikan materi di. Terima kasih juga Pak. Gimana Pak, sehat Pak ya? Sebelum beliau membawakan materi, mungkin saya mohon izin kepada Bapak untuk membacakan sedikit kurikulum vitae Bapak. Nama Dr. Adhika Widya Prayaga ST MDO. Beliau adalah asisten profesor Mechanical Engineering di Mechanical Engineering Studies Program. Beliau menamatkan sarjana di Universitas Gadjah Mada tahun 2002, kemudian melanjutkan ke New South Wales, Australia tahun 2007, dan meraih Dr. Mechanical Engineering di Kyushu University, Jepang tahun 2012. Akademik experience-nya, beliau adalah tenaga pengajar di Universitas Gadjah Mada di Departemen Mechanical Engineering. Beliau
ada juga menjadi kepala laboratorium atau mungkin sudah bergeser ya? Oh, sudah Pak. Sudah bergeser. Sekarang jadi sekretaris departemen Pak. Oh ya, sekretaris departemen. Mhm. Beliau bergerak di ini kalau non academic experience beliau adalah di Center for Energy Studies Gajah Mada University Researchers tahun 2012 sampai hingga saat ini. Kemudian banyak ini kan, mohon maaf Pak, saya tidak membacakan seluruhnya Pak ya, soalnya tulisan bawah banyak. Penghargaan, beberapa penghargaan adalah beliau adalah graduate cum laude di undergraduate Universitas Gajah Mada tahun 2003, jadi beliau adalah lulusan cum laude. Kemudian mendapatkan Astral Diploma di Scholarship USAID dan Monbuka Guto Scholarship di tahun 2009. Beliau juga menjadi Pertamina Best Energy Mix Scenario for Indonesia Transportation tahun 2012 hingga saat ini. Beliau menjadi engineering consultant di Pertamina Pak ya. Ya, untuk beberapa perusahaan ini di UGM kita ada pusat studi energi itu yang banyak kerja sama swasta dan pemerintah. Mohon maaf Pak. Tapi kalau kita tidak lagi sudah update atau enggak, soalnya tampil dari website aja. Oke, enggak apa-apa Pak. Apa ya Pak? Tulisan banyak banget. Beliau adalah expert in international mountain studies in on the energy policy, oil, gas, and renewable energy. Jadi karya-karya Pak Dr. Andika Widya Praga ini sangat luar biasa. Sangat bersyukur beliau menyempatkan waktu dapat memberikan mudah-mudahan bersedia memberikan dari itu dalam kegiatan kita ini. Untuk itu saya persilahkan kepada Bapak untuk memaparkan materinya Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih dari pada moderator Pak Anji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Mohon izin kami bercerita, sharing slide sebentar. Jadi ini kami diminta bercerita sedikit tentang implementasi ya, khususnya untuk studi independen ya. Tetapi ini kami juga menambahkan untuk yang lain karena beberapa prosedur akan sama. Jadi kebetulan ketika pertama kali MBKM ini kami ya, dan saya yakin kita semua gitu ya, cukup terkaget dan belum ada ide gitu ya, mau seperti apa. Jadi kira-kira tahun 2020-2019 ya kita masih mencari-cari pola gitu ya. Kebetulan kami ini, jadi ini tim kami ya yang kebetulan diamanahi untuk setup kurikulum 2021. Jadi kebetulan program MBKM ini pas gitu ya dengan perancangan kurikulum baru ya. Jadi kita berusaha kemudian mencari formulasi gitu ya. Bagaimana ini bisa bermanfaat maksimal dan tidak merugikan mahasiswa. Jadi mungkin kami mulai dari awal. Jadi kita punya dokumen ya. Jadi ada sebuah program pemerintah, program dari kementerian yang menuntut adanya hak mahasiswa untuk belajar di luar program studi gitu ya. Jadi di luar kegiatan kuliah gitu ya. Dan harapannya adalah agar mahasiswa itu ya memiliki soft skill lah gitu ya. Jadi cuman itu bukan anak belajar saja gitu ya. Jadi agar experience yang luas, dan itu bisa dinolongi. Kita harapkan agar mahasiswa kita itu punya social skill yang bagus, ya, bisa punya inisiatif, kalau bahasa Jawanya meltik gitu ya, jadi apa ya istilahnya kreatif ya, inisiatif gitu ya. Jadi harapannya begitu, jadi agar tidak hanya ngikut aja. Gitu. Dan kita mungkin sudah lihat ini, jadi banyak program yang bisa dilakukan. Jadi dari pertukaran belajar, dari praktek kerja, magang, studi independen, recommendation dan sebagainya. Dan ini bisa beberapa banyak hal yang bisa kita
implementasi gitu ya untuk pendidikan mahasiswa kita. Dan ini sudah ada definisinya dalam petunjuk operasionalnya untuk MBKM. Cuman saya kira kita semua punya kekhawatiran ini gitu ya. Apa iya sih gitu ya? Kompetensi mahasiswa, kompetensi penerus keilmuan dari teknik mesin ini apakah bisa betul-betul tercapai gitu ya. Karena kita lihat kerja praktek aja gitu ya, misalnya kerja praktek di perusahaan gitu ya. Kalau misalkan tidak dilaksanakan dengan baik, mahasiswa kita banyak yang menjadi turis gitu ya. Jadi ke perusahaan cuma jadi turis gitu. Pulang-pulang laporan KP-nya cuma isinya profil perusahaan, gitu. Tapi tidak ada kerjaannya apa sih, ngapain sih gitu, membantu perusahaan apa sih gitu, nggak ada. Gitu ya. Jadi ya kita kemudian pikir ketika kami merancang kurikulum tahun kemarin dan tahun sebelumnya, ya. Yang penting adalah kompetensi. Gitu. Di kompetensi first gitu. Jangan sampai ini mengurangi kemampuan atau kapasitas dari anak didik gitu. Jangan sampai, jadi ini bisa dilihat ya, jadi beberapa program studi itu menolak ya untuk bisa MBKM gitu ya. Jadi salah satu yang dibebaskan dari MBKM kan kedokteran gitu ya. Kenapa? Karena ya risiko nyawa gitu ya. Jadi berarti ada pengakuan di situ gitu ya, sehingga dan semua orang sadar bahwa isu kompetensi ini adalah suatu hal yang harus bisa terjais dengan benar gitu ya, sehingga kompetensi bisa betul-betul tercapai. Oke, terus gimana agar ini bisa terwujud ya? Jadi ini dari pijaan awal kita adalah competence first gitu. Kami terus membuat sistem kampus merdeka yang terstruktur. Gitu. Jadi Merdeka Belajar ini ya harus bermanfaat gitu ya. Memang diniatkan adalah ada Merdeka Belajar ya, bagaimana ini agar bisa bermanfaat maksimal untuk pendidikan, kompetensi, network, dan wawasan mahasiswa. Kebetulan di kami cukup banyak kerjasama ya dengan beberapa pihak gitu ya. Jadi di sini kita bisa internship ya, magang di BUMN, di swasta, di banyak perusahaan ini mitra kami gitu ya. Terus exchange kami juga ada beberapa mitra yang bisa untuk exchange. Kebetulan kemarin sangat terbantu program ISMA gitu ya. ISMA yang International Student Exchange itu yang diadakan BITI. Sekarang mahasiswa kami ada di Birmingham dan di Boston University terkait dengan itu. Terus riset juga, kemarin kami ada beberapa mitra riset dari universitas, lembaga riset maupun dari industri, ya. Dan juga ada humanitarian ya, pengabdian masyarakat ya. Juga ada beberapa funding di sini. Tapi pada akhirnya apapun kegiatan itu kembali lagi seperti apa yang kami ceritakan harus benar, gitu ya, harus sama dengan kompetensinya, harus ekuivalen dengan mahasiswa yang menjalankan kuliah gitu ya. Ya jangan sampai mahasiswa yang kuliah heat exchanger gitu ya itu sama mahasiswa yang magang di perusahaan yang kebetulan bidangnya ada heat exchanger, jangan sampai mahasiswa yang magang itu terus pulang pengetahuannya kalah gitu ya. Minimal sama. Jadi itu yang kita targetkan. Nah di kurikulum kami itu salah satu fokus adalah hands-on engineering dan ini sangat kompatibel dengan MBKM. Jadi mahasiswa agar tidak cuma belajar buku tetapi punya kemampuan desain ya, kemampuan desain yang kuat ya. Terus tangannya dingin gitu ya, agar istilahnya tangannya dingin. Jadi kalau membuat melakukan suatu perancangan atau dismantling atau assembly segala macam itu mereka cepat tanggap dan tahu gitu ya. Dan ini sangat kelihatan menurun ya selama kuliah online. Ya, jadi bahkan kita itu agak terkaget-kaget ketika di salah satu praktikum yang sebenarnya praktikum kita luringkan Pak Bapak Ibu. Jadi praktikum kita luring. Ya ada mahasiswa yang
memasang baut aja bisa terbalik gitu ya. Jadi itu kok sampai begitu ya, karena memang ternyata karena kegiatan mahasiswa akan berkurang karena COVID ya. Terus kemudian karena tidak banyak pengalaman hands-on experience, jadi tangannya ya sama sekali nggak dingin gitu, tangannya. Jadi ini kita harapkan dengan sekarang sudah kita mulai blended dan luring gitu ya, kita bisa mengimplementasi ini secara betul. Gitu ya. Jadi di sini kami ada beberapa poin untuk hands-on design. Ya. Jadi di semester 2 kami ada mata kuliah engineering desain konsep ya. Jadi konsep rekayasa. Jadi mahasiswa di sini menggunakan ilmu dasarnya nanti. Ilmu dasar fisika, terus kami ada mata kuliah biologi juga, dan ada mata kuliah kimia gitu ya. Itu mereka menggunakan ilmu dasar itu untuk merancang sesuatu. Jadi dari mainan hewan sampai menyeimbangkan kapal, pembebanan kapal dan sebagainya. Terus, nah ini mungkin nanti kami tonjolkan untuk studi independen nanti di sini, Bapak Ibu. Jadi di sini ada capstone design ini. Jadi mahasiswa mengintegrasikan ilmu-ilmu teknik mesin mereka, ya basic mechanical engineering mereka yang di semester 1 sampai 6 untuk membuat sesuatu gitu ya. Dan ini nanti saya ceritakan lebih detail. Gitu ya. Dan ini kita untuk MBKM ini kami linkkan dengan UMKM. Itu ada beberapa simpul-simpul di kurikulum kami terkait dengan MBKM. Nah, pertama desain ya, jadi proyek desain ini bisa jadi salah satu simpul. Kerja praktek jelas itu bisa jadi magang dan sebagainya. KKN itu bisa jadi salah satu simpul gitu ya. Dan mata kuliah pilihan bebas atau tugas akhir. Jadi ini bisa jadi cantolannya program-program kami yang untuk MBKM. Ini cantolan utama, nanti bisa merembet ke mata kuliah sebelahnya gitu ya, tetapi cantolan utamanya kira-kira seperti ini. Jadi misalkan ya yang jelas bisa itu nanti untuk pelajar magang studi independen ya. Yang sudah kita lakukan yang 3 ini khususnya, terus kami lakukan semester ini. Dan untuk MBKM ini perlu ada prosedur agar semuanya terdokumentasi dan tercatat ya, dan bisa dipertanggungjawabkan ya. Jadi ini kira-kira alurnya Bapak Ibu. Jadi dari mahasiswa, kalau misalkan mahasiswa tersebut akan magang ya, itu ada survei PT dan programnya, atau magang atau student exchange ya. Kalau misalkan studi independen, ya dia harus tahu surveinya itu survei apa yang akan dilakukan. Jadi dia harus menulis apa yang akan dilakukan untuk studi independennya. Terus mengisi sebuah consent form, gitu ya. Jadi bahwa sadar sepenuhnya konsekuensi ya dari mengikuti program MBKM ini. Karena kalau misalkan katakanlah studi independen, tim lomba misalkan begitu, terus ternyata mahasiswanya itu tidak terlalu aktif, gitu ya, atau tidak berusaha betul-betul belajar, sehingga ketika dievaluasi oleh dosen mata kuliah yang bersangkutan tidak bisa gitu ya, nilainya betul-betul jelek gitu. Jadi harus ekuivalen dengan mahasiswa yang mengambil kuliah. Jadi misalnya kami ada beberapa tim lomba dan misalkan Bima Sakti itu tim balap kami ya yang FSAE, katakanlah mahasiswa tersebut mengusulkan mata kuliah teknik kendaraan untuk kegiatan tersebut. Dan ternyata ketika dia selesai ikut lomba, walaupun lombanya menang, tetapi ketika mahasiswa ditanyai tentang oversteer, understeer, bagaimana cara membalance dan sebagainya, dan mahasiswa itu tidak bisa menjawab, berarti kompetensi tidak ada, gitu ya. Kompetensi tidak tercapai, sehingga nilainya bisa jelek. Gitu. Jadi consent form itu mengisi kesadaran itu ya. Jadi kompetensi consent form itu pengakuan atau pengakuan bahwa mahasiswa tersebut itu sadar bahwa kalau misalkan kompetensi tidak tercapai itu ya nilainya bisa jelek. Terus kemudian mendaftar, gitu ya. Mendaftar dan isinya ekuivalensinya dengan apa saja, gitu ya. Isi form, approval body, dan dilingkan dengan mata kuliah. Beberapa hal membutuhkan mata kuliah generate baru gitu ya.
khususnya untuk pilihan bebas. Tetapi umumnya saya ceritakan lebih banyak soal ini. Tapi harapan kami sih sebenarnya mata kuliah yang ada di KRS, gitu ya, ada yang sudah established. Jadi kira-kira prosedurnya seperti ini untuk mengajukan MBKM. Jadi kalau misalkan kita tidak ingin agar liar gitu ya, kita nggak ingin laissez-faire gitu ya, semua orang bisa ngambil sesukanya tanpa pertanggungjawaban. Jadi mahasiswa tetap harus ada prosedur yang harus dilalui sehingga bisa di-match-kan betul antara kegiatan dan keilmuan yang diharapkan. Mungkin saya cerita sedikit ya. Jadi untuk yang pertama kali kami jalan itu student exchange, karena awal semester kemarin itu ada mahasiswa yang ketika kami terima ISMA gitu ya. Dan ini beberapa kriteria, jadi ada posisi yang sama, bisa beda, dan sebagainya, ada MOU dan sebagainya. Jadi ini sedikit mengenai administrasinya. Dan ini formnya ini sama untuk studi independen. Jadi formnya apa yang diisi gitu ya. Jadi aktivitas, misalkan dia mengambil mata kuliah, durasinya seberapa. Terus kesetaraannya itu dengan mata kuliah apa gitu ya. Nah, kebetulan ISMA ini agak unik. Karena di program Dikti ISMA yang ditawarkan mata kuliahnya semuanya bukan teknik mesin. Jadi mata kuliahnya itu business strategy, innovation process, entrepreneurial management gitu ya. Itu tidak ada di kurikulum kami. Dan kami komitmen agar ini tidak mengurangi keilmuan. Sehingga yang kami lakukan adalah di top up gitu ya. Jadi minimal mahasiswa lulus dengan 144 SKS, mata kuliah ini yang bukan mechanical engineering, kan Dikti mengharapkan 20 SKS diterima, kita tambahkan di atas mata kuliah teknik mesin. Jadi 144 SKS di atasnya gitu ya. Nah, bagi satu mata kuliah bisa dijadikan mata kuliah pilihan bebas. Kita memang ada slot untuk mata kuliah pilihan bebas. Jadi project management ini bisa masuk mata kuliah pilihan bebas. Terus kemudian top up SKS ya. Jadi mahasiswa bisa lulus dengan katakanlah 160 SKS, nggak ada masalah. Gitu ya. Jadi melebihi SKS-nya. Cuman kelemahannya kalau misalkan mahasiswa tersebut exchange dan mengambil mata kuliah yang bukan dari mesin, konsekuensinya ya dan ini kita mengisi confidence form juga mahasiswanya. Ada resiko kuliahnya molor gitu ya, karena itu bukan mata kuliah wajib gitu ya, atau pilihan yang dalam kurikulum. Jadi pasti ada molor. Kecuali kalau yang diambil mata kuliah semuanya bisa di-match-kan satu-satu dengan mata kuliah. Nah, untuk studi independen ya, ini bisa beberapa macam. Bisa kegiatan perlombaan ya, lomba mahasiswa atau proyek dengan departemen ya. Bisa dengan departemen lain atau bisa rekognisi ya, karya inovatif gitu ya, yang akan dilakukan, yang sedang dilakukan gitu ya. Dan karena project independen itu bisa lebih free form, jadi dievaluasi gitu ya. Dibuat lembar MBKM tadi dibuat, diisi kegiatannya apa saja, mata kuliah mau diusulkan apa. Terus dari kami ada tim kurikulum yang isinya Satgas MBKM itu melakukan evaluasi kelayakannya. Benar cocok nggak sih? Gitu. Jangan sampai mahasiswa melakukan sesuatu yang sebenarnya nggak relevan mau diklaim sebagai sebuah mata kuliah. Gitu. Jadi katakanlah mahasiswa tersebut melakukan testing apa gitu ya, tapi diklaim mata kuliah ditransfer gitu. Terus nggak berhubungan gitu. Itu kita nggak pengen itu. Gitu. Jadi soalnya kalau misalkan terlalu liar nanti bisa aneh-aneh gitu. Mahasiswa ikut studi misalkan atau magang tentang kuliner gitu ya. Kuliner gitu terus ditransfer, kan bakar steak gitu, jadi ditransfer gitu. Nggak bisa, waktu aneh gitu. Nah, jadi pasti harus sesuatu yang ya benar lah, fit secara keilmuan. Jadi kembali lagi ke prinsip yang sudah digarisbawahi di atas itu adalah bahwa ada kompetensi duluan gitu ya, jadi competence first. Nah, jadi kalau misalkan mata kuliah ada dilekatkan dengan mata kelas tertentu ya. Kalau mata kelas tidak ada tapi kita rasa itu bagus ya untuk rekognisi dan untuk kredensial mahasiswa, kita bisa membuat mata kuliah MBKM gitu ya. Terus kita taruh dalam transkrip ya seperti ini tadi. Jadi mata kuliah
entrepreneurial management, business strategy, innovation process itu tidak ada dalam kurikulum. Kita menciptakan, kemudian kita menambahkan mata kuliah baru yang mata kuliah BKM. Jadi tetap akan muncul di KRS, tetapi tidak menjadi syarat lulus gitu ya. Itu hanya untuk pengakuan bahwa dia itu pernah ngambil dan SKS-nya masuk gitu ya. Dan mahasiswa harus sadar bahwa nilai ini beneran gitu ya. Jadi kalau katakanlah dia exchange terus nilainya E, ya udah nilainya E gitu. Karena dulu pernah ada kasus case gitu ya, mahasiswa yang exchange tapi kemudian tidak serius gitu ya, sehingga nilainya jelek-jelek. Ya sudah nilainya jelek gitu, nggak bisa, kita nggak akan ngubah nilai dari universitas asal gitu. Jadi yang jelek gitu. Jadi mahasiswa harus sadar itu, nggak cuma ke luar negeri terus jalan-jalan terus happy itu terus tidak serius gitu ya menjalani studinya. Jadi arah kita memang ini searah gitu ya. Dan kalau untuk studi independen itu ada dosen membimbing. Jadi ada dosen yang membimbing mahasiswa tersebut. Kita juga bisa melibatkan pihak luar gitu ya. Nah, nanti saya ceritakan sedikit bahwa Capstone kami kerjasama dengan industri ya, industri IKM khususnya. Pembimbing bisa dari IKM tersebut. Terus karya studi itu akan diuji oleh prodi. Dari kami akan menguji. Kalau misalkan dicantolkan dengan mata kuliah tertentu, nanti yang menguji adalah dosen mata kuliah tersebut. Ya, mungkin wawancara, mungkin tertulis, nanti terserah dari dosennya. Ya. Terus kemudian bisa melibatkan pihak luar. Ya. Jadi kalau tadi sama IKM, mereka misalkan membuat alat untuk IKM, IKM tersebut bisa menilai bagus nggak sih alatnya, bermanfaat nggak. Ada absennya juga. Jadi siap sini pertama. Terus tahun ini Capstone Design Project kami ada 133 mahasiswa yang kami sebar ke dalam 23 kelompok. Jadi mahasiswa ini memiliki tugas untuk menyelesaikan masalah pada IKM atau industri. Jadi mereka datang ke industri IKM yang bersangkutan, mereka mendengarkan masalah gitu ya. Misalkan ada yang kasusnya, Mas, Bang, gitu ya. Ini kami kesulitan dalam kami memproduksi helm tidak bisa cepat, misalkan gitu, karena harus tata satu-satu. Nah, terus mahasiswa bisa mikirkan, bisa nggak sih dibuat otomatis gitu. Terus mereka menggagas sebuah desain gitu ya, agar cara itu bisa membantu. Gitu ya. Nah, kita ada 12 kelompok dengan tema IKM kerajinan, ya. Dan di sekitar kita itu banyak sekali IKM. Saya yakin di semua provinsi itu cukup banyak IKM, kerajinan, manufaktur, pangan, yang semuanya akan sangat terbantu oleh kehadiran industri pendidikan, ya. Jadi baik mesin Tadulako misalkan di daerah tempat itu IKM-IKM-nya bisa nyantol, gitu ya. Jadi bisa dibantu, bisa diimprove ya dengan kehadiran mahasiswa kita. Jadi kerajinan manufaktur pangan itu yang sedang jalan di saat ini, dan kita bisa juga melingkan dengan mata kuliah. Jadi kalau proyek desainnya sendiri itu 4 SKS, gitu ya, 4 SKS. Tetapi jika ada aspek yang melibatkan mata kuliah itu bisa dicantolkan. Tetapi evaluasinya beneran, gitu ya. Jadi nggak cuman ya udah cantolkan nilainya bagus, enggak. Jadi ketika begitu proyek desain, katakanlah ada mahasiswa kami sedang mengerjakan alat pendidikan. Jadi bersama salah satu PT di Jogja membuat alat untuk condition monitoring vibrasi. Nah, dari situ condition monitoringnya ada motor listrik untuk menciptakan rotasi alatnya, rotasi porosnya gitu ya. Mereka harus milih motor, mereka harus setting dan sebagainya. Nah, ini bisa dicantolkan dengan mata kuliah motor listrik. Jadi begitu proyek desainnya sudah selesai, proyek desainnya sendiri dinilai oleh industri dan oleh dosen, kemudian hasil motor listriknya dievaluasi oleh dosen pembimbing dan juga oleh dosen motor listrik, demikian pula dengan penelitian bahan dan demikian pula dengan mata kuliah dan akustik. Jadi memang jadi agak sedikit berat ya, lebih berat ya bagi kita di di pendidik ya. Jadi karena semuanya harus custom gitu ya.
Jadi untuk MBKM ini setidaknya kami start dengan tidak terlalu banyak kelompok dulu gitu, yang bisa mencantolkan mata kuliah yang macam-macam. Gitu. Karena kami masih jangan sampai mahasiswa tersebut lolos dengan kompetensi yang kurang. Sehingga ini kami batasi, kelompoknya masih kami batasi yang bisa nyantol-nyantol seperti ini. Jadi ini ya mungkin ya caption design sama mungkin kita lihat semua dari bukunya Ulrich ini. Jadi planning, terus kemudian planning itu kunjungan ke industrinya, terus melihat kebutuhannya seperti apa, terus mahasiswa membuat konsep, terus desain, terus dan sebagainya. Jadi caption design kami itu mata kuliah setahun gitu ya, yang dari barang itu tidak ada, dari masalah di industri sampai barang itu jadi diproduksi. Jadi barang itu belum ada, masalah di industri, mereka desain, mereka membuat, mereka menguji alatnya, diimplementasi, dan kalau ada yang kurang-kurang mereka perbaiki dan diuji lagi sampai jadi. Itu kira-kira setahun waktunya. Kenapa kok kami ini ya membuat konsep seperti ini project independent? Karena MBKM ini kami percaya bahwa harus punya impact bagi mahasiswa sendiri. Jadi mahasiswa itu keilmuan mahasiswa itu betul-betul bagus gitu ya, karena mereka ya paham desain, paham membuat dan sudah mengimplementasikan. Dan juga implementasinya juga bermanfaat bagi lingkungan masyarakat. Ya. Jadi kalau misalkan IKM tadi itu bisa dibantu mahasiswa dengan otomatisasi, dengan alat bantu dan sebagainya, ya produksinya kan bisa lebih bagus. Gitu. Dan IKM yang bersangkutan kan bisa revenue-nya bisa naik, produksinya bisa lebih banyak. Jadi kita ingin menghadirkan sebuah impact bagi masyarakat juga. Nah, dan ini bisa merembet gitu ya. Pertama, IKM-nya naik, ya perekonomian daerah bisa terbantu. Kedua, mahasiswanya sadar bahwa oh ternyata saya nggak hanya jadi pegawai saja ya besok ya, saya bisa membuat startup gitu. Bisa membuat perusahaan PT gitu ya, mahasiswa kemudian membuat alat-alat atau kerjasama dengan industri gitu ya. Dan di Jogja ini ada beberapa yang jalan. Jadi kami kebetulan juga bermitra dengan perusahaan-perusahaan startup yang dari mahasiswa UGM juga gitu. Jadi ada satu yang PT Stekhok Robotika itu didirikan oleh mahasiswa tahun 2010 ya, angkatan 2010, terus kemudian ada Inastek dan ada Helber. Itu ada juga beberapa perusahaan startup yang didirikan oleh mahasiswa dari Jogja. Ya. Dan mereka sudah banyak kerjasama sama IKM sampai perusahaan besar. Jadi yang untuk Stekhok sudah menjadi mitra dari Toyota Motor Manufacturing ya. Mereka sudah diminta membuat beberapa hal kayak DCS yang monitoring untuk Toyota. Dan ini bagus sekali. Jadi kita bisa gitu ya. Jadi ini kita dengan mahasiswa membuat startup nanti, karena pengalaman manufaktur ini, pengalaman kegiatan-kegiatan kayak gini, mahasiswa kan jadi PD. Urusan kita menjadi PD untuk, oh ternyata bisa kita daripada kita cuma jadi karyawan gitu ya, kita bisa membuat perusahaan sendiri, kita bisa startup, bisa menggairahkan industri gitu ya di Indonesia. Dan ini sangat menarik. Gitu. Jadi impact jangka panjangnya mereka seperti itu. Ini kebetulan sedang jalan, jadi ini helm ukir gitu ya. Nah, ada beberapa bagian yang ditatah manual seperti rantai ini. Tapi rantai ini kan sama semuanya ya. Nah, ini bisa dibuat otomatis ya. Jadi anak-anak kemarin merancang turning table yang bisa menatah gitu ya. Terus ada tentang filtrasi air. Ini existing ya, akan dirancang lebih baik gitu. Ada sistem injeksi untuk ukiran ya, untuk cor perhiasan ya, ada konsep injeksinya yang mereka rancang. Terus ini kerjasama dengan UPT Logam di Jogja. Ini fitting untuk lampu, jadi bagian lampu itu kemudian bisa di slice gitu ya, bisa presisi, jadi ada alat yang motong crack gitu ya, bisa terpotong gitu. Yang ini industri pangan. Jadi ini ada pabrik di Banyumas, gitu ya, Jawa Tengah. Mereka membuat sohun. Sohun itu seperti seperti suun gitu ya, seperti mie
bukan dari beras ya, tapi dari karbohidrat lain, saya nggak lupa bahannya apa. Ya seperti membuat mie gitu, jadi mie suun gitu. Terus kemudian ada beberapa proses yang bisa diefisiensikan, dan mereka merancang ulang, dan mereka ada alat existingnya, mereka berusaha merancang ulang dan membuat sistem yang lebih baik dari yang existing. Ini juga industri tempe. Mereka membuat sistem untuk perancangan agar produksinya, pengupasannya segala macam bisa lebih praktis. Jadi harapannya itu bisa mempercepat proses produksi dan bisa meningkatkan volume. Nah, selain kerjasama dengan industri IKM gitu ya, untuk Capstone kami juga kebetulan kami juga mendapat dana PKKM ya, hibah tahun ini gitu ya untuk MBKM. Salah satu program kita lakukan itu adalah retrofit alat. Jadi kami punya banyak alat-alat tua gitu ya, yang mangkrak gitu ya, karena sudah memang terlalu tua gitu ya, sudah tidak terpakai. Kami berusaha agar bagaimana mahasiswa itu bisa punya skill ya dalam rebuild alat ini. Ya, kebetulan ya, karena teknik mesin ya sangat relevan. Ya. Jadi mereka belajar juga tentang kontrol, mereka belajar tentang mekanismenya, gitu ya. Terus nanti ada testingnya juga. Jadi ini yang lama itu ini alat ketika sebelum saya masih mahasiswa. Jadi ini mesin CNC Emco lawas gitu ya. Bahkan datanya, penyimpanan datanya pun masih pakai kaset kita itu zaman dulu gitu ya. Jadi ini masih sangat kuno gitu ya. Mereka kemudian mengoprak gitu ya circuit board-nya, kemudian mereka kalibrasi alatnya sehingga menjadi sistem yang baru gitu ya. Jadi sistem yang baru itu sistemnya sudah pakai USB gitu ya. Jadi mereka bisa masukkan G-code dengan USB, bisa copy gitu ya. Terus kemudian nah ini untuk mata kuliah ini kami menambahkan mata kuliah MBKM retrofit ya. Jadi pas untuk ini karena sistemnya belum terstruktur sebuah mata kuliah konvensional, tapi kita ingin mengakui bahwa mahasiswa itu sudah punya pengalaman retrofit di KRS ya. Ini masuk cantolannya ke mata kuliah pilihan bebas. Dan kami membuat mata kuliah retrofit ya. Jadi MBKM, mata kuliah MBKM retrofit. Jadi bisa diakui sebesar saya lupa 2 atau 3 SKS ya untuk kegiatan retrofit ini. Nah, selain CNC tadi itu engine test bed, gitu. Kita punya engine test bed lawas banget di zaman saya masih mahasiswa itu juga sistemnya semuanya manual ya, tidak ada digitalisasi dan sistem sirkulasi airnya pun sudah jelek gitu ya. Jadi mahasiswa di sini merancang dan membuat analog digital gitu ya. Jadi analognya masih, tapi ada digital output juga. Jadi mahasiswa bisa berlatih nanti setelah alatnya selesai gitu ya. Mahasiswa praktikum bisa latihan dengan digital data akuisisi dan sebagainya. Nah, dan skill yang mereka dapat itu sistem pendinginnya ini itu mereka redesign gitu ya. Jadi mereka redesign dan membuat sistem pendinginan. Karena sekarang sistem lawasnya itu one stroke. Jadi air masuk mendinginkan mesin terus keluar gitu. Nah, dan itu sebenarnya airnya kalau nggak bersih itu jadi masalah gitu ya. Sekarang itu mereka merancang dan membuat sistem yang closed loop gitu ya. Jadi beberapa mesin digabungkan jadi satu gitu ya, sistem pendinginannya, nanti ada reservoirnya isinya coolant dan itu di recycle gitu ya, heat exchanger dan sebagainya. Nah, ini jadi mereka jadi punya experience nyata hands on dan ini sangat relevan dengan keilmuan mereka. Nah, yang belum kami lakukan itu adalah ekuivalensi mata kuliah untuk mahasiswa lomba. Ya, itu masih kami sangat batasi. Ini kami punya banyak sekali tim lomba. Kami ada 8 tim lomba. Ya. Gamantare itu yang untuk KKTTBN, Semar itu yang KMHI dan Shaleko Marathon, Bima Sakti dan Arjuna itu FSAE. Ya. Dan kita punya tim robot juga KRI kemarin ya. Terus kemudian Agama Force itu tim UAV kami, ada Kemekar juga dan ini ada MAT ya, Aerospace Team gitu ya. Nah, kenapa kok tim lomba ini belum
terimplementasi untuk penilaian MBKM gitu ya, karena kemarin itu kami concern dengan kan timnya banyak, anggota itu bisa banyak sekali. Nah sehingga ketika itu kami hasil evaluasi kami dikhawatirkan nanti tidak semua mahasiswa itu perannya itu bisa dimasukkan nilai. Jadi nanti ada bagian mekanik, ada bagian elektrik dan sebagainya. Nah, khawatirnya kalau misalkan asisten elektriknya itu kemudian di ini mata kuliah gitu ya, di mata kuliah, sementara mungkin dia masih asisten gitu ya, jadi perannya tidak full, malah CPMK, CPL-nya nggak tercapai ya. Jadi masih ada karena timnya besar, timnya rata-rata besar gitu ya. Jadi kita seberapa banyak porsi mahasiswa dalam tim itu perlu dipetakan ya. Jadi kemarin ini belum dilakukan. Ya kita harapan kita mungkin semester depan sudah bisa mulai, tapi ini kami masih hati-hati gitu ya karena anggota tim cukup banyak, jangan sampai mahasiswa yang tidak banyak berperan atau malah berperan humas saja gitu ya, non teknik itu malah dapat nilai teknik kan malah kasihan nanti nilainya malah jelek. Ya, terus magang ini kami juga ada nih nanti tadi proyek di Banten tadi ini magang tesnya sama ya sama, jadi nanti formnya sama ya dengan studi independen, jadi kegiatannya apa, terus kemudian aktivitasnya apa, terus mata kuliah yang diklaim apa ya. Jadi nanti seperti ini. Jadi untuk studi independen nanti kira-kira seperti ini juga usulannya. Nah kadang-kadang mahasiswa ya pingin asal ngambil gitu ya, jadi topiknya pengambilan data, hanya pengambilan data, tapi kemudian ingin masuk mata kuliah statistik. Padahal di sini tidak ada pengolahan statistik, ini hanya data collecting saja. Ya. Ini kita tolak. Ya. Terus ada skripsi dari implementasi improvement, ya, ingin ngambil mata kuliah CAD/CAM, gitu ya. Oh ini kami tolak. Ya. Jadi harus di satu-satu. Yang ini akhirnya pada akhirnya untuk kasus yang ini semuanya akhirnya kami tolak karena ternyata memang tidak ada yang relevan. Dan ini consent formnya gitu ya, jadi bahwa mahasiswa sanggup menjalankan, bersedia menerima konsekuensinya jika ada nilai yang jelek dan sebagainya. Orang tua harus tahu juga dalam materi. Ya. Dan proposalnya kita sudah, mahasiswa harus punya proposal sehingga kegiatan jelas sehingga kami bisa menyantolkan dengan mata kuliah. Jadi kuncinya tetap ini, ya. Jadi competency skill, ya. Jadi mahasiswa boleh mendapatkan skill and experience melalui jalur alternatif, gitu ya. Tetapi kompetensi dan keilmuan harus sesuai bidangnya, ya, sesuai topiknya. Jadi jangan sampai capaian mata kuliahnya tidak tercapai, jangan sampai capaian pembelajaran tidak tercapai. Jadi kegiatannya boleh apa saja, tetapi intinya adalah ini, gitu ya. Itu mungkin dari kami, sesi singkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik ini Pak, karena memang seperti Bapak utarakan dari awal bahwa kita juga masih kabur ini MBKM gimana gitu ya. Untuk itu kita lanjutkan mungkin ada 2 pertanyaan untuk sesi pertama, Pak ya. Dari yang pertama ini dari yang peserta offline dulu, kemudian nanti kita pindah ke peserta online. Dari Pak Sirka, Pak Bakri. Maaf Pak, tidak terdengar Pak suaranya. Pak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat jumpa Pak Andika. Saya yang sering menghubungi Pak Andika
Oh maaf, mungkin sering mengganggu ini Pak Andika. Oke, terima kasih Pak Andika atas kesediaan waktu ini. Mungkin ada beberapa hal yang terkait dengan apa yang dipaparkan tadi Pak Andika, sehubungan dengan program MBKM dan hubungannya dengan implementasi. Terus terang Pak Andika ini terkait dengan apa namanya program MBKM ini, kita sudah sebenarnya di teknik mesin ini satu teknik mesin tadi itu alhamdulillah pada tahun ini kami menerima hibah. Maaf Pak, bisa lebih keras Pak, agak susah mendengarnya Pak. Halo, ya Pak. Atau saya agak susah saya dengarkan. Sudah dengar apa? Sudah? Ya masih agak samar-samar ya, agak susah ya dengarnya. Apa bisa langsung di laptop aja mungkin ya? Biar ya. Atau saya menggema soalnya Pak. Itu saya lupa. Halo, mohon maaf. Sudah kah ya? Ya udah. Sudah, ya? Ya udah enak. Bisa dengar Pak Andika? Ya bisa. Oke, sip. Oke, jadi terkait dengan program MBKM ini Pak Diko. Alhamdulillah tahun ini kami teknik mesin S1 teknik mesin Unpad ini menerima apa namanya hibah ya. Kerjasama ya. Kurikulum dan implementasi kurikulum MBKM ini. Jadi salah satu kegiatannya hari ini Pak Andika. Oke. Yang itu implementasi proyek independen ini. Jadi terkait dengan penyusunan kurikulum dan termasuk implementasinya Pak Andika. Jadi terus terang Pak Andika ini kita masih agak apa namanya ya, masih agak bingung juga sih. Idealnya kita semua bingung kok Pak. Kita semua bingung. Idealnya Pak Andika pada saat kita menyusun ini, idealnya itu untuk apa namanya mengintegrasikan MBKM itu di semester berapa? Karena ini saya lihat ada beberapa pola. Ada yang menerapkan pola misalnya 5-2-1, artinya 5 semester di program studi sendiri, kemudian ada juga 2 semester di luar program studi, kemudian 1 semester di program studi di universitas di program studi lain. Nah, untuk mensinkronisasikan itu dengan penyajian apa namanya mata kuliah di kurikulum kami itu yang terus terang Pak Andika itu masih agak kebingungan itu. Apalagi mau merekognisinya itu agak ini. Nah, pertanyaan saya Pak Andika, kira-kira idealnya itu di semester berapa kira-kira bagusnya diterapkan itu program MBKM itu? Apakah karena saya berpikir begini Pak Andika, ada kan mata kuliah inti teknik mesin seperti yang kita bahas biasa di BKSTM Pak Andika. Ya, betul. Jadi kira-kira apa namanya, apakah di semester 6 atau semester 7 atau idealnya di semester 5? Cuma kami sudah susun itu di semester 5 itu masih mata kuliah inti teknik mesin. Itu yang pertama Pak Dika. Kemudian itu tentang capstone design. Kalau capstone design itu kami apa namanya mata kuliah ini kami letakkan di semester 6. Semester 6. Tapi cuma 1 semester. Kira-kira apakah idealnya seperti itu atau mungkin bagusnya 2 semester. Artinya ada semester 6 atau semester 7. Supaya karena biasanya kan kegiatan-kegiatan mahasiswa itu mungkin
yang seperti yang dipaparkan tadi Pak Andika, kalau kita korelasikan ke proyek independen itu mungkin memang butuh kayak lebih 1 semester. Itu yang kedua Pak Andika. Jadi kemudian yang terkait dengan untuk proyek independen itu kira-kira idealnya satu kelompok itu berapa orang Pak Andika, supaya nanti ini dalam penyusunan SOP dan panduan kami mungkin bisa kami merujuk ke situ Pak, atau tergantung dari proyek yang mereka hadapi. Seperti itu. Oke. Saya kira itu saya Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Kalau untuk idealnya mungkin saya yakin kita semua bingung Pak. Ini kebingungan nasional. jadi kita semua itu kita semua mungkin belum mendapat ideal gitu ya, karena kita kan ini baru tahun pertama kita semua universitas di Indonesia melakukan gitu ya. Mungkin yang kami bisa ceritakan adalah di kami gitu ya. Jadi untuk semester ini memang jalan dari semester 5. Jadi mahasiswa yang ISMA yang berangkat ke luar negeri itu semester 5. Cuman di sini pada akhirnya kami dari kurikulum merancang untuk semester 7 ya. Jadi ada slot SKS banyak yang agak ringan semester 7. Cuma dalam perkembangannya ini ternyata ya banyak bisa nyantol dengan capstone. Nah, pada akhirnya kami putuskan bahwa yang penting ya, yang intinya adalah pertama jangan terlalu dini. Ya. Jadi tahun pertama, tahun kedua nggak boleh gitu ya, karena masih banyak sekali, masih dasar sekali ilmunya. Gitu ya. Jadi akhirnya mahasiswa tahun ketiga baru boleh gitu ya, baru boleh. Dan itu pun ya karena kita punya Satgas MBKM yang dan tim kurikulum yang akan mengevaluasi apakah studi independen atau magang tersebut layak di convert ke mata kuliah itu. Jadi kami ya agak tenang lah setelah ada kayak gitu ya. Jadi kita ada dan mahasiswa juga harus sadar bahwa dua hal yang kadang-kadang mahasiswa nggak sadar. Mahasiswa nggak sadar pertama bahwa maksimum tetap 24 SKS gitu. Jadi nggak bisa kuliah online 18 SKS kemudian tambah magang 20 SKS. Itu nggak boleh Pak. Jadi ya tetap beban magang itu 20 SKS gitu. Perkara yang diakui berapa tetapi waktu dia kan tetap habis. Jadi tidak boleh terus nambah-nambah sampai 35 SKS gitu ya. Itu jadi mahasiswa harus tahu itu satu. Kedua, bahwa mahasiswa harus sadar bahwa keilmuan tersebut harus capai. Jadi yang namanya studi independen yaitu independen. Jadi hal-hal banyak mereka harus autodidak gitu. Jadi kalau mereka jangan mereka cuma buat sesuatu terus nggak tahu ilmunya, hanya coba-coba saja terus bisa jalan tapi kemudian ketika diwawancara nggak ngerti gitu. Nah itu jadi masalah. Jadi mereka harus independen, harus mandiri. Jadi mereka merancang tentang heat exchanger untuk sebuah pabrik tahu misalkan gitu ya. Ya mereka harus belajar heat exchanger gitu. Nah beberapa mahasiswa kami malah kreatif gitu ya. Jadi mereka walaupun mata kuliah yang mereka klaim itu sebagai MBKM, mereka tetap sit in di mata kuliah. Jadi walaupun mereka nggak perlu garap kuis, walaupun nggak perlu garap ujian, tapi di kuliah tersebut mereka tetap duduk dan dengerin, dan mereka berusaha latihan baca-baca buku sendiri. Dan itu mungkin yang baik ya. Jadi kebetulan mahasiswa yang kami seleksi untuk bisa kami filter untuk bisa ngambil MBKM itu yang memang yang anak-anak yang inisiatifnya tinggi ya, bocah-bocahnya memang pintar dan tidak nunggu gitu ya. Jadi mereka walaupun mereka dapat MBKM, mereka ternyata semangat untuk belajar sendirinya tinggi gitu. Jadi kami bersyukur itu satu. Nah, jadi mau perkara semester berapa, kalau kami itu setelah semester 5 ke atas. Semester 5 ke atas. Jadi tidak boleh semester 1 sampai 4 itu nggak boleh. Itu jadi karena ya cantolan kami itu tadi bisa di project design, bisa di KKN, bisa tugas akhir. Terus terkait ya tapi kita semua masih, jadi saya tidak bilang ini yang ideal ya, ini yang pada akhirnya kami lakukan ya.
Dan sejauh ini ya cukup baik, cuma nanti di akhir semester kami harus evaluasi apakah ini sudah sesuai atau belum. Terus yang kedua terkait dengan capstone project ya. Nah, kenapa kok kami capstone kami jadikan 1 tahun? Itu karena ini Pak, karena dari harapan kami itu bisa jadi produk Pak. Jadi karena ketika kami merancang kurikulum ini, kami harapkan bahwa mahasiswa itu tidak hanya merancang sesuatu yang abstrak ya. Jadi mahasiswa itu merancang dan membuat sesuatu yang bermanfaat, benar-benar bermanfaat untuk orang. Jadi dan kalau misalkan hanya 1 semester mungkin waktunya sangat mepet gitu ya. Jadi sehingga kami beri waktu sampai 1 tahun gitu, untuk dari mencari user requirements, jadi mereka butuh IKM-nya butuhnya apa, atau komunitas, nggak harus IKM, komunitas atau instansi, rumah sakit sekalipun bisa gitu ya. Rumah sakit mereka butuh alat apa gitu ya, terus mahasiswa merancang itu bisa. Dan ya sampai jadi tidak hanya sampai jadi barang, tetapi prototipe pertama dan mereka harus merancang cara mengujinya gitu ya. Jadi mereka sudah jadi barang, terus mereka harus nanti mengujinya gimana ya, yang mau diuji parameter apa aja. Mereka harus membuat sistem untuk quality check dari alat tersebut. Dan kalau tidak terpenuhi atau ada sesuatu yang bermasalah, mereka juga harus punya waktu untuk merevisi desain. Merevisi desain sampai barang itu ya bisa dipakai gitu ya. Karena ternyata jadi dari pengalaman kami, kebetulan kami tahun kemarin tuh teman-teman dosen juga dan mahasiswa membuat banyak alat untuk riset COVID ya. Masalah itu banyak kelihatan itu nanti kalau sudah dipakai. Jadi bukan prototipe relatif mudah gitu ya. Yang masalah yang banyak muncul nanti itu kalau sudah akan dipakai, dites baik in vitro maupun in vivo. Jadi kelihatan ada perlu ditambahkan ini, perlu ditambahkan ini. Kemarin kami membuat ventilator, perawatnya bilang kami butuh suplai oksigen ekstra ketika pasien sedang dibersihkan mulutnya gitu ya, dan suction. Nah, jadi kemudian kami perlu menambahkan injeksi oksigen 100%, gitu ya, ada kayak tombol 100%. Jadi hal kayak gitu akan kelihatan kalau sudah dipakai gitu. Jadi dipakai atau ketika dalam pengujian. Jadi kenapa kami 2 semester karena itu sih. Namun kadang-kadang perusahaan butuhnya cepat gitu ya. Jadi kalau misalkan bisa jadi 1 semester, maka full nilainya langsung full gitu ya. Jadi capstone 1 tahun itu sebenarnya terbagi dalam 2 mata kuliah Pak. Capstone 1 dan project design 1 dan project design 2. Kalau misalkan dia hanya sampai tahap desain selesai gitu ya, itu hanya dapat nilai untuk project design 1. Tapi kalau misalkan jadi sampai produk, dia dapat nilai untuk project design 1 dan project design 2. Produk ya, dan sudah diuji ya, project design 1 dan project design 2. Nah, kalau misalkan jadinya dalam 1 semester, dapat semuanya, ya udah dapat nilai dua-duanya. Jadi kalau mahasiswa lihat ini ngikutin seberapa cepatnya mahasiswa dan IKM itu bisa bekerja sama untuk menghasilkan sesuatu. Ya. Jadi, tapi kami kasih waktu kelonggaran sampai 2 semester, 1 tahun. Nah, untuk satu kelompok berapa, sebenarnya 3 ya, satu kelompok berapa untuk project independen. Nah, ini bukan pertanyaan yang gampang ya, tapi itu sebenarnya harus dilihat ya dosen pembimbingnya gitu ya, untuk project independen itu. Jangan sampai ada mahasiswa nganggur. Jadi kalau kelompoknya terlalu besar, itu takutnya itu mahasiswanya itu ada yang hanya nebeng saja, tidak ikut apa-apa. Tapi semuanya tergantung dari seberapa besar proyeknya gitu ya. Jadi kalau proyek yang kecil ada proyek-proyek kecil gitu ya. Dan ada proyek besar. Nah, kebetulan kami untuk retrofit yang sistem engine test bed itu cukup besar gitu ya. Jadi mereka menggabungkan saluran pendinginan untuk 3 mesin, terus kemudian mereka merancang dan membuat sistem pertukaran panasnya, dan ini memang butuh banyak orang ya. Jadi berapa atau tidak itu tergantung proyeknya sebenarnya.
Umumnya sih 5 gitu ya kalau proyeknya sedang atau kecil gitu ya. Kalau besar ya misalkan 15, 20 mungkin bisa gitu ya. Tapi ini yang harus mengevaluasi ini nanti dari lapangannya harus dari dosen pembimbing. Dosen nanti, oh ini kalau banyak, kalau sedikit mahasiswanya itu dosen pembimbingnya yang akan lebih tahu. Terus kemudian ini, jadi kita koordinasi antara dosen pembimbing dan prodi itu perlu bagus untuk itu. Jadi ini bisa relatif Pak, yang untuk satu kelompok berapa. Tapi memang harus ditakar ya. Kalau untuk proyek kecil mungkin maksimum jangan lebih dari 6 lah. Kalau misalkan proyeknya besar ya kalau melibatkan banyak komponen gitu ya mungkin bisa sampai 15-an. Itu Pak mungkin dari kami. Ya Pak, terima kasih Pak. Pak Dika, suara saya kedengaran Pak? Apa suara kami kedengaran? Agak samar-samar sih kan. Samar-samar ya. Mungkin Pak Dekan langsung lewat HP-nya Pak Dekan bisa ya. Zoom. Ada pertanyaan dari Pak Dekan ini Pak Sabtu. Ya, oke ya. Siapa? Terima kasih Pak Andika. Kalau saya lihat Pak Andika ini alumni KIUSU ya. Saya Ya, pulang KIUSU, Pak KIUSU. Ya, oh ya sama-sama KIUSU ya, Fukuoka juga. Sama buka KIUSU. Tadi dijelaskan mengenai studi independen. Nah, kalau kami lihat kondisi kami di sini kan di sini industri itu terbatas. Jadi kalau ingin melaksanakan MBKM, ada baiknya juga kalau misalnya universitas menginisiasi. Jadi salah satu yang paling cocok saya lihat adalah dengan studi independen. Nah, cuma yang saya ingin tanyakan, kalau misalnya di UGM telah dilaksanakan, seperti yang pertanyaan sebelumnya, siapa yang mengusulkan? Apakah dosen mengusulkan kegiatan tersebut terus mengajak mahasiswa, atau betul-betul inisiatif dari mahasiswa? Karena yang harus kita pikirkan adalah karena kita kan punya kurikulum yang ingin kita capai adalah capaian pembelajaran dari kurikulum tersebut. Ya, nah, kalau kita bebaskan misalnya mengikuti capstone atau independen, mungkin ada beberapa capaian yang tidak bisa kita dapatkan. Nah, itu yang perlu barangkali sedikit kami minta masukan. Karena kalau misalnya, sebenarnya kan semua universitas ditarget dari kementerian sekian persen mahasiswa yang harus ikut Merdeka Belajar. Nah, sementara kondisi universitas itu tidak semuanya sama. Jadi otomatis universitas harus berusaha bagaimana membuat atau merancang suatu program sehingga mahasiswa itu bisa dianggap melakukan Merdeka Belajar, bukan cuma dibuat-buat, tapi betul-betul sesuai dengan standar yang dikeluarkan oleh kementerian. Nah, yang paling cocok untuk kami sepertinya adalah studi independen, karena bisa diinisiasi oleh universitas. Nah, itu masalahnya, apakah kalau misalnya dari mahasiswa, tentu mahasiswa harus memiliki pembimbing. Nah, kami berpikir kami bisa mengarahkan dana penelitiannya kami ke arah studi independen. Jadi bukan cuma target penelitian misalnya jurnal dan sebagainya, tetapi juga prototipe yang bisa dijadikan bagian dari studi independen. Jadi outputnya bisa dua, sebagai penelitian dosen dan juga sebagai studi independen untuk mahasiswa. Begitu barangkali yang saya ingin tanyakan. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Dekan. Jadi dari kami sih saat ini memang banyak yang programnya dari kami, dari universitas ya, dari departemen. Untuk capstone sendiri itu memang program departemen. Yang murni diusulkan dari mahasiswa itu murni 100% ya diusulkan dari mahasiswa. Kebetulan kami belum berani Pak untuk bisa langsung dinilai MBKM gitu ya, mata kuliah MBKM, karena memang kami juga punya khawatir yang sama gitu ya. Cuma jalan tengahnya memang yang muncul capstone itu Pak, yang terakhir capstone itu dosen itu yang melingkan Pak. Jadi dari kami, dan ini dari departemen ya, yang kemudian kan departemen punya beberapa
link di komunitas ya. Tidak hanya IKM Pak, jadi komunitas juga bisa. Jadi komunitas petani, komunitas petani dan apa ya? Iya ya kerajinan ya, ya industri IKM. Tapi kalau petani juga bisa, petani dan peternak itu kami juga ada. Jadi dari ketika capstone ini sebenarnya ada beberapa case yang dicatat oleh tim survei dari kami, dari dosen ya, kebutuhan mereka. Tetapi dalam realisasi ketika mahasiswa sudah ke sana, itu bisa berubah Pak. Jadi IKM dan potensi kasus itu memang dari kami, tetapi ketika mahasiswa sudah ke industrinya, IKM-nya atau komunitasnya, mereka ada yang melihat kasus yang lebih menarik gitu. Dan dari situ rembukan mereka diskusi dengan pembimbing segala macam dan akhirnya jadi case-nya. Jadi mungkin sebenarnya pada akhirnya itu blended ya. Jadi antara ide awal dari dosen dan sampai kemudian kasus real yang akhirnya menjadi kesepakatan ya. Tetapi memang kami tidak kami khawatir untuk terlalu bebas ya. Jadi memang kalau 100% murni dari awal inisiasi dari mahasiswa memang kami belum ada Pak. Jadi memang kami juga punya kekhawatiran yang sama terkait itu Pak. Dan ini kemarin kami juga sebenarnya di Jogja itu IKM-nya pun banyak yang nggak besar Pak. Jadi kemarin kami ini ya, jadi mungkin beberapa teman ya juga punya khawatiran, loh kita IKM-nya apa banyak toh gitu. Terus setelah kami ke sentra-sentra gitu ya, jadi kemudian itu ternyata yang diproduksi oleh masyarakat cukup banyak Pak. Jadi bahkan hal-hal kecil pun bisa jadi produk ya. Jadi kemarin ada pabrik tahu ya. Kalau kita ngomong pabrik kan kesannya besar ya, tapi sebenarnya industri rumah tangga tahu gitu ya, membuat tahu. Itu ternyata ada hal-hal yang bisa dirancang oleh mahasiswa gitu ya. Dan itu sangat membantu mereka gitu. Lu pernah tapi ini sayangnya yang ini ada lagi ya. Ada lagi industri garam Pak. Jadi industri garam sayangnya ini nggak bisa jadi untuk capstone tahun ini, tapi ada industri garam. Mereka itu jual garam di pasar Pak. Jadi ini kecil aja, mungkin mereka hanya 10 pegawai gitu. Mereka itu membeli garam basah gitu ya. Kemudian mereka cetak dan dikeringkan gitu ya. Dan mereka mengeringkan gitu. Kemudian bungkus mereka jual di pasar. Kemarin kami sempat mikir mahasiswa kami merancang dan mereka mencetaknya masih manual Pak. Jadi pakai cetakan terus ditatah gitu. Ditek gitu sehingga mereka bentuknya kayak ada cetakan garamnya gitu ya. Nah, sempat kami mikir mahasiswa seharusnya bisa membuat yang cetakan langsung bisa glek gitu, bisa langsung nyetak banyak sekaligus. Nah, tapi sayangnya nggak sampai jalan, tapi itu salah satu hal ya. Jadi tidak harus industri kecil yang IKM yang kelihatan wah gitu ya, tapi industri rumah tangga aja bisa. Dan komunitas pun bisa. Kemarin ada komunitas petani itu dibantu. Ini di luar capstone, tapi ini sebenarnya bisa untuk capstone ke depan. Jadi mereka meminta tolong untuk sistem irigasi Pak. Jadi bagaimana agar sistem irigasinya bisa optimal gitu ya. Itu bisa jadi capstone gitu ya. Jadi mahasiswa merancang sistem pengairan gitu ya yang bisa ini itu bisa dikembangkan menjadi sebuah capstone juga gitu. Dan itu bisa jadi sebuah studi independen juga. Jadi sebenarnya kita semua punya potensi. Nah harapannya sebenarnya kalau kemarin kami juga pernah berpikir capstone bisa enggak ya, dan ini mungkin kita bisa diskusikan ke depan ya. Bisa enggak ya misalkan ya kita kerjasama dari UGM, kami sendiri di UGM kerjasama dengan Tadulako misalkan, mahasiswa dari kami bekerja sama dengan mahasiswa dari sana gitu, dari Tadulako untuk merancang sesuatu bagi masyarakat di Sulawesi gitu ya. Atau ya mungkin kami punya beberapa alat tes pengujian segala macam yang mungkin barangkali bisa kita pakai gitu ya, yang bisa bermanfaat bersama gitu ya. Nah, jadi kemarin sempat pikiran kayak gitu. Jadi dengan begitu kan kita juga lebih enak gitu ya. Jadi kita semua bisa capstone bersama-sama gitu ya. Capstone dan studi independen gitu ya, antar universitas gitu. Dan mungkin ini bisa jadi sesuatu yang baru, model untuk Dikti gitu. Itu Pak mungkin.
Ya Pak, terima kasih banyak Pak Adika ya Pak, maaf. Ya, ya. Mungkin satu lagi Pak pertanyaan dari Pak Mustafa dari unit Ketua Penjaminan Mutu. Langsung saja Pak Mus, langsung dengan HP-nya Bapak, saya persilakan. Atau di sini? Oh di sini, silakan. Ya. Assalamualaikum Pak Adika. Ya, Assalamualaikum Pak. Ya, terima kasih banyak Pak atas kesempatan yang diberikan. Mungkin saya tangkap tadi ya, ada sedikit tambahan dari Pak Dika bahwa bisa saja kami di UGM misalnya ya, di UGM misalnya membuka peluang untuk kerjasama itu. Nah mungkin saya tangkap kira-kira misalnya Pak, ada enggak peluang misalnya mahasiswa-mahasiswa kami, dosen-dosen di teknik mesin misalnya, itu untuk terlibat di dalam kegiatan seperti ini. Minimal misalnya ada kegiatannya misalnya di mahasiswa-mahasiswa di UGM ada kegiatan di proyek independen seperti ini. Kemudian ada enggak misalnya ada peluang pelibatan mahasiswa kami untuk bergabung misalnya seperti itu. Itu mungkin yang pertama. Kemudian yang kedua berkaitan dengan studi independen ini dengan capstone design, ada tim kami misalnya tim otoriter ya, tim mobil hemat energi. Kalau misalnya ini diambil sebagai studi independen yang dilakukan misalnya di kampus seperti itu, kira-kira rekognisinya seperti apa? Apakah ada peluang misalnya 20 SKS ya? Apakah ada peluang 20 SKS ini supaya betul-betul mahasiswa itu hanya fokusnya di situ? Ya kalau misalnya di UGM itu adalah 1 tahun misalnya, ya mungkin juga akan kita coba pikirkan misalnya di teknik mesin. Seperti itu, mungkin kita targetkan misalnya 3 semester misalnya supaya mahasiswanya fokus di situ, dan kira-kira misalnya ada enggak peluang misalnya dia menjadikan juga sebagai tugas akhirnya. Itu yang ini. Nah tentu saja kalau saya bilang tadi bahwa kalau di kegiatan seperti itu apakah mungkin sampai 20 SKS dengan mata kuliah yang ada seperti itu, atau mungkin dengan kondisi yang lain seperti itu. Kali itu Pak Adika, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, ya untuk peluang kerjasama sebenarnya kalau bisa ini ya Pak, peluang kerjasama kita ya misalnya untuk capstone atau studi independen antar universitas kita gitu ya, itu kami sangat tertarik sih Pak. Jadi kalau misalkan karena sebenarnya itu yang ini mungkin kita lihat peta yang lebih besar lagi ya Pak ya. Kita kan sebenarnya ingin juga universitas-universitas kita di Indonesia itu menjadi tempat singgah dari mahasiswa exchange luar negeri juga. Betul kan Pak? Nah, cuman kalau misalkan di bidang teknik itu mungkin kita mikir wah luar negeri sama kita kan canggih luar negeri gitu ya. Sehingga apa menarik sih mahasiswa asing dari MIT atau dari Stanford datang ke Indonesia gitu untuk belajar teknik. Kalau bidang sosial jelas menarik lah, kita Indonesia itu untuk orang sosial pasti macam-macam lah kasusnya gitu. Untuk teknik mungkin geologi ya karena kita punya kasus-kasus khusus ya. Tapi untuk teknik mesin apa bisa menarik gitu. Nah kemarin sempat diskusi sama teman-teman ya bisa. Kenapa? Karena di Singapura, di Amerika itu case-case-nya IKM dan komunitas yang butuh solusi engineering itu kan tidak seperti di sini gitu. Justru kelemahan kita itu justru bisa menjadi daya jual kita. Jadi kemarin sempat kami diskusi dengan salah satu profesor dari MIT, kebetulan terkait dengan penyediaan air bersih. Gitu. Dia punya teknologi untuk filtrasi air, dan kemudian kita tawarkan apa mau dicoba di sini. Dia sangat happy karena di Amerika nggak ada masalah air bersih gitu. Di Amerika itu masalah air bersih itu udah nggak sedikit kita kalau kita di pulau-pulau tertinggal ya itu kan kita punya banyak sekali masalah kayak gitu, dan ketika mahasiswanya dia akan ke sini untuk mengerjakan dan kita juga mahasiswa kita dan dosen kita itu sangat menarik dan itu sangat menarik bagi mereka gitu karena mereka bisa nguji langsung di tempat yang membutuhkan, dan ini itu konsep luarnya. Nah
Nah, kita sendiri di Indonesia itu kan kalau misalkan UGM misalkan dengan Tadulako bisa kerjasama untuk hal kayak gitu, itu saya rasa sangat memungkinkan sih untuk ini untuk misalkan capstone katakanlah gitu ya, capstone bagaimana merancang. Tadi misalkan katakan dengan Profesor MIT-nya tadi ya, bagaimana kita mengimplementasi atau merancang sistem implementasi untuk air bersih di daerah X gitu ya, itu menarik gitu. Itu menarik dan itu bisa kita bahas lagi Pak nanti ke depannya. Nanti saya coba, kebetulan yang terlibat itu Prof. Dendaryanto mungkin kenal, itu beliau nanti bisa saya diskusikan, kita bisa diskusi dengan dia juga untuk ini. Terus yang terkait dengan peluang 12 SKS, nah 12 SKS itu sesuatu yang sangat ini challenging sih Pak, karena 12 SKS itu banyak ya, itu banyak. Kami kemarin lihat prodi-prodi lain itu ternyata mata kuliah core mereka itu hanya 113 SKS, sehingga mereka punya sisa 31 SKS buat terserah gitu kan. Nah, sementara ya ekonomi kayak gitu, teknik pertanian seperti itu, mereka punya banyak sisa. Kalau teknik mesin itu kan topik ilmunya kan sangat padat ya, sehingga kita itu di antara 144 SKS mungkin kita ilmu pilihannya kan cuma 12 SKS paling pol gitu ya. Kita kan ini. Jadi akhirnya gini Pak, jadi yang kami 20 SKS kan itu saat ini masih di capstone sih Pak. Saat ini masih di capstone karena pas itu capstone itu dan itu pun hanya satu kelompok Pak. Kami masih bisa mengendalikan. Dan ini kami masih coba gitu ya. Jadi kami tidak berani terlalu banyak kelompok. Nah untuk tim lomba itu untuk klaim mata kuliah ke depan kemungkinan besar bisa, tetapi kami belum menghitung apakah itu bisa 12 SKS atau tidak. Tapi kami kok sementara kayaknya 12 SKS mungkin terlalu ekstrim mungkin untuk tim lomba, karena misalkan contohnya gini, tim lomba untuk KMHE ya misalkan ya, mobil hemat energi. Nah, katakanlah tim untuk mobil listrik gitu ya, untuk KMHE. Mereka mungkin bisa dicantolkan mata kuliah motor listrik. Terus kalau ada TTL mungkin misalnya TTL awal ya, sorry. Mungkin motor listrik yang akhir-akhir bisa. Teknik pengukuran mungkin bisa, project management mungkin bisa. Misalkan dirangkai dengan TA barangkali bisa, tapi kalau dilihat tuh mungkin jatuhnya sekitar 16 SKS-an. Kalau nggak diusaha dulu kami pernah estimasi ya. Kami belum estimasi finalnya sih, tapi kami belum tidak sampai 12 SKS kalau nggak salah gitu ya. Ya Pak, jadi tapi intinya sih penting apakah itu mau sebagian saja atau mau full 20 SKS. Dari kami memang komitmennya memang harus ada assessment ya, bahwa mahasiswa tersebut mencapai CPL dan CPMK-nya. Jadi kalau misalkan mahasiswa tim lomba itu sudah mengklaim mata kuliah motor listrik, ya ketika ujiannya mungkin wawancara saja gitu. Jadi dia bisa jawab semua gitu kalau mau dapat A. Jadi kalau ditanyai ya dia paham. Nah, jadi itu sih Pak dari ini. Jadi kami ya syukur-syukur bisa 20 SKS, tetapi kami lebih concern ke kompetensinya sih Pak. Apakah kalau CPL-nya, CPMK-nya bisa tercapai atau tidak. Kalau terkait target dikti untuk IKU 2A itu ya, itu kami sementara penuhi di capstone. Karena capstone lebih terkontrol gitu Pak. Itu Pak kira-kira Pak. Pak, soalnya sudah terdengar Pak. Oh, ya, terima kasih. Ya. Ya, terima kasih Pak. Ini masih ada satu Pak. Yang saya jawab ya, oke. Langsung saya jawab aja ya. Ya. Ingin bertanya tentang poin capstone. Oke. Oh ya,
Mungkin langsung Pak Andika bisa. Oke, saya bisa jawab langsung ya. Jawab. Silahkan Pak. Oke. Kalau di kami capstone itu dibedakan dengan TA, Bu. Jadi capstone itu desain, jadi desain project itu beda dengan TA. TA kami banyak yang research project sih sekarang. Jadi TA itu link untuk mata kuliah pilihan gitu. Jadi karena capstone itu posisinya sebelum banyak mengambil mata kuliah pilihan. Jadi capstone itu mengintegrasi mata kuliah wajib gitu. Nah, kalau pelaksanaannya ini kemarin karena kami baru start coba ya untuk yang itu, jadi yang pertama kali survei ke industri itu dosen dulu gitu ya. Jadi dosen kami survei ke industri mana saja yang bersedia, terus case-nya apa saja, potensi case-nya apa saja. Terus kemudian dari situ itu dibagi ke tim mahasiswa, kemudian mahasiswa melakukan survei lagi. Potensi case-nya kemarin sempat ada yang bergeser, jadi mereka menemukan case yang lebih menarik ya. Tapi dari pertama inisiasinya dari dosen sih. Itu Bu, kira-kira Bu. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Andika. Ya, karena sekarang sudah pukul 10.25 saat ini di Kota Palu. Dan sesi Pak Andika ini sampai jam 10.25 ini ya, 30 ya. Kita mohon maaf kepada peserta yang ingin bertanya, kita tutup sesi pertanyaan lagi. Oh ya, ini nanti dikirim kan? Bagaimana? Oh, Pak Andika, ya. Ada penyerahan secara simbolis. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak. Gimana nih caranya? Aziza, gimana caranya? Sebelum itu, silakan. Baik, itulah tadi dia materi yang dibawakan oleh Bapak Dr. Andika Widya Paraga SCM ya. Kemudian acara yang selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat secara virtual kepada pemateri yang akan disampaikan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dengan hormat disebutkan namanya Bapak Insinyur Andi Arham Adam, ST MSc PhD. Berikut sertifikat yang akan disampaikan oleh Bapak, pada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Andika, perkenalkan saya Andi Arham, Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Teknik. Kebetulan saya satu alumni juga dengan Bapak, cuma saya di Teknik Sipil. Saya angkatan 1992. Mudah-mudahan dengan kehadiran Bapak secara virtual ini bisa mempererat kerjasama antara Prodi S1 Teknik Mesin Universitas Tadulako dengan Prodi S1 Teknik Mesin Universitas Gajah Mada. Utamanya dalam hal MBKM, terus terang kami juga masih sedikit agak bingung dengan implementasi MBKM. Mudah-mudahan pengalaman-pengalaman dari Prodi 1 Teknik Mesin Universitas Gajah Mada bisa menambah wawasan kami tentang program-program MBKM, khususnya tentang studi independen, karena kelihatannya studi independen ini sangat berkaitan erat dan sangat bermanfaat, langsung dapat diaplikasikan di mata kuliah yang ada di Prodi S1 Teknik Mesin, khususnya di Universitas Tadulako. Demikian kami serahkan sertifikatnya secara virtual Pak. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya, begitu pandemi ini sudah
dalam posisi yang betul aman, kita semua bisa ketemu secara langsung. Bapak bisa berkunjung ke Palu, mengunjungi kami, dan bisa sharing lebih banyak lagi tentang pengalaman-pengalaman selama mengelola Prodi S1 Teknik Mesin. Demikian, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih Pak. Ya Pak Dika, terima kasih banyak. Tepat jam 10.30 Pak ya. Terima kasih Bapak dengan Dr. Adhika Widya Praga atas kesempatannya untuk meluangkan waktu untuk berbagi dengan kami di Universitas Tadulako dengan rasa apa ya? Sangat bersyukur Pak ya. Terima kasih dari atas nama Sivitas Akademik Teknik Mesin jurusan Teknik Mesin Universitas Tadulako, kami ucapkan banyak terima kasih dan semoga kita bisa berjumpa di lain waktu dengan bertatap muka langsung Pak ya. Mudah-mudahan pandemi ini sudah akan segera berlalu. Terima kasih Bapak. Mohon aplaus untuk Pak Adhika Widya Praga. Terima kasih banyak Pak. Kembalikan ke Pak Patris.